Countdown timer 5, 4, 3, 2, 1, 0. We are live now. Kita sudah live sekarang. Silakan moderator Benedictus Iktus. Shalom Aleichem, BSM Hamasya. Kita ketemu lagi di acara kita belajar sama-sama bareng Pak Pemikir Ulung. Hari ini dengan saya, moderatornya Benedictus Iktus. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kalau kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa. Yuk teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kalau sebentar kami mau mulai acara kami mau belajar, kami mau mengerti lebih dalam lagi Tuhan, tentang keimanan kami, tentang kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang pimpin kami, kasih kami hikmat pengertian, supaya kami bisa mengerti apa yang narasumber katakan, dan kasih juga hikmat Roh-Mu untuk Pak Pemikir Ulung, supaya ketika dia menyampaikan, dia memberikan bahasa yang paling sederhana yang dapat dimengerti oleh kami. Dan biarlah Roh-Mu juga bekerja di antara kami, di live chat, di YouTube, di Zoom, ke semua yang dengar, biar kami bisa mengerti, mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Teman-teman yang percaya katakan, amin. Yang belum percaya juga boleh bilang amin. Oke, saya mau menyapa dulu Pak Pemikir Ulung. Shalom Pak. Shalom. Saya terdengar jelas. Jelas. Oke Pak, silakan bisa langsung dimulai Pak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bro Benedictus. Selamat malam semuanya. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu senantiasa bersama dengan kita apapun situasi yang kita hadapi. Izinkan pada malam hari ini saya sharing mengenai firman atau frasa. Nah, memang beberapa kesempatan, 3 kesempatan yang lalu saya bicara selalu tentang firman atau ya. Jadi memang ini sepertinya memang ada maksud gitu kan, sambil menyelam minum air ya. Sambil mengajar teman-teman yang murtadin yang baru berpindah ataupun baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus ini juga sebagai komparasi ya terhadap kepercayaan ataupun hal-hal yang sebelumnya dipercayai. Jadi kenapa saya melakukan seperti ini? Karena teman-teman yang baru convert ya ataupun baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terkadang masih membawa paham pemahaman ataupun sistem kepercayaan atau belief system bahasa kerennya yang lama kepada situasi yang baru gitu. Padahal itu sama sekali berbeda gitu. Nah, jadi terkadang mungkin itu yang akan bisa menyebabkan teman-teman yang baru, petobat baru ataupun orang percaya baru itu terkadang sulit membedakan antara firman dengan apa sistem kepercayaan yang sebelumnya. Jadi saya sengaja menyatakan firman atau frasa itu untuk memberikan perbedaan yang sangat mencolok apa yang ada di Alkitab dengan apa yang sebelumnya Anda percaya sebagai suatu kebenaran. Nah, saya mulai firman atau frasa bisa dilihat itu sebuah kitab yang ada pohon yang sangat rindang, yang ada buah-buahnya. Artinya kitab itu bicara tentang kehidupan. Nah, lebih lanjut lagi, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan firman atau fiksi ya. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu, saya menyampaikan bahwa firman itu harus historis, bukan ahistoris. Nah, firman itu tidak bisa bersifat ahistoris, bahkan anakronisme. Nah, puji Tuhan di Alkitab itu nggak ada. Kemudian segala sesuatu yang terbukti anakronisme adalah fiksi. Nah, puji Tuhan firman yang ada di Alkitab itu bukan fiksi. Terkonfirmasi dengan fakta sejarah ataupun fakta antropologis, beda dengan firman kitab sebelah ya. Dan kemudian artinya seluruh tokoh di kitab tersebut adalah tokoh yang faktual, bukan fiksi. Nah, pada sesi firman atau fiksi yang mungkin teman-teman ataupun pemirsa yang ketinggalan bisa dilihat di channel WAFM, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, saya selalu dapat jadwal di hari Senin di jam segini. Jadi bisa disimak kembali firman atau fiksi. Ini penting
Karena ini merupakan dasar pertama untuk menentukan itu firman atau fiksi. Puji Tuhan, Alkitab selalu berhasil ketika dikonfirmasi dengan fakta sejarah. Kemudian sebelumnya juga saya sempat menyampaikan firman atau framing secara teologis. Nah, di sini saya membedah ataupun saya menyampaikan bahwa firman yang adalah firman Tuhan itu sendiri itu harus memberikan identitas yang jelas. Dalam hal ini Alkitab memberikan identitas kepada orang percaya sebagai warga kerajaan sorga. Dan sedemikian banyak identitas termasuk anak, termasuk pewaris kerajaan, termasuk sahabat Tuhan, dan banyak sekali ya teman-teman kalau seandainya memang mau melihat ataupun belum sempat melihat bisa ditonton ulang di YouTube-nya WAFM yang judulnya Firman atau Framing. Nah, sementara kitab sebelah itu sama sekali tidak menyajikan informasi mengenai identitas ilahi gitu, bahkan cenderung menghilangkan identitas ilahi dalam diri manusia dan melakukan pembenaran terhadap gaya hidup duniawi. Nah, pada kesempatan malam ini saya coba untuk melanjutkan dari sharing sebelumnya. Ini sharing ketiga ya, jadi ada trilogi ya. Firman atau frasa atau praksis. Nah, yang pertama itu kan saya bicara tentang historis ya. Kesimpulan ataupun konklusi yang bisa diambil berbeda dengan kitab yang itu. Alkitab sudah dan selalu lolos ujian sejarah. Artinya Alkitab sudah terkonfirmasi, sudah terverifikasi oleh fakta-fakta sejarah, oleh fakta-fakta antropologis. Sementara kitab yang sana belum sama sekali sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua, berbeda dengan kitab yang itu, Alkitab sangat kaya dengan makna rohani. Termasuk kemarin yang saya sampaikan, yang paling penting dari makna rohani buat manusia itu sendiri adalah bagaimana manusia mendapatkan identitas dari Tuhan. Apa yang menjadi identitas manusia, itu pemberian dari Tuhan itu apa saja. Itulah harusnya isi dari Alkitab ataupun sebuah kitab yang menyatakan atau mengklaim dirinya sebagai firman. Nah, pada malam hari ini saya coba untuk menyajikan apakah terdapat perbedaan makna praksis ya. Praksis itu artinya apa yang kandungan-kandungan teologis itu ataupun apa ayat-ayat yang ada di kitab-kitab tersebut, apakah itu ketika dilakukan memberikan dampak atau menghasilkan suatu kehidupan. Nah, frasa itu sendiri sesuai dengan definisi dari KBBI, itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya gunung tinggi disebut satu frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Nah, jadi saya membedakan antara firman atau frasa. Frasa itu apa? Nah, tadi sebagaimana definisi KBBI, izinkan saya memberikan satu definisi yang lebih tegas, bahwa frasa itu adalah hanya sekumpulan kalimat-kalimat yang tidak memberikan makna apapun, yang tidak memberikan kehidupan apapun, bahkan tidak membangkitkan satu kehidupan yang ada di dalam hidup manusia itu sendiri. Jadi, cuma sekedar kata-kata yang sama sekali tidak memiliki makna ataupun tidak bisa membangkitkan makna secara rohani, supaya manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya atau kembali kepada sebagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Nah, saya langsung aja yang gampang sekali tadi saya lakukan. Coba kita ketik di Google, ini udah hasil tadi saya googling ya. Saya bilang, saya ketik firman Allah yang hidup, titik-titik, kitab kepercayaan sana lah ya. Kemudian saya ketik hal yang sama, firman Allah yang hidup, titik-titik, koma Alkitab. Nah, ternyata firman Allah yang hidup itu tidak terkenali. Tidak terkenali dalam terminologi kitab tersebut. Sementara terminologi firman Allah yang hidup itu terkenali atau dikenali dalam Alkitab. Alkitab juga bisa disebut firman Allah yang hidup. Sementara kitab tersebut, ya Anda coba boleh lakukan ini masing-masing untuk membuktikan kebenarannya, silakan saja. Artinya, fakta pertama yang mau saya sampaikan ya, kitab yang itu, teman-teman pasti sudah tahu lah yang saya maksudkan kitab yang itu ya, tidak bisa disebut sebagai firman Allah yang hidup, tanda tanya ya. Kenapa kitab itu tidak bisa disebut sebagai firman Allah yang hidup? Sekali lagi, menurut penelusuran Google, dalam bahasa Indonesia tentunya, gitu, karena kita
adalah warga negara Indonesia, sehingga kita memang ya bisa menggunakan kata pencarian dengan basis bahasa Indonesia, itu kita tidak temukan di kitab tersebut. Dan harusnya itu jadi pertanyaan. Kenapa kitab tersebut tidak bisa disebut sebagai firman Allah yang hidup? Itu fakta pertama yang saya mau hadirkan. Nanti ada 3 fakta ya. Ini fakta pertama. Kemudian kenapa Alkitab selalu disebut firman Allah yang hidup? Jadi perbedaannya itu kayak langit dan bumi ya. Di Alkitab itu bisa disebut firman Allah yang hidup. Anda sekarang googling firman Allah yang hidup, Alkitab, Anda dapatkan banyak sekali. Tapi ketika Anda lakukan googling sebaliknya terhadap kitab tersebut, itu nggak bisa. Yang ada juga justru bagaimana kata-kata motivasi untuk hidup. Kan beda ya. Firman Allah yang hidup dengan kata-kata motivasi dari ayat kitab tersebut yang bisa dipakai untuk memotivasi supaya kita hidup lebih semangat gitu kan. Penyemangat aja, penyemangat gitu. Nah, kemudian dari fakta itu sebagaimana yang kita semuanya mau berpikir, apalagi kepercayaan sebelah mengklaim ya, sangat logis gitu. Dan ya mari kita pakai itu sebagai suatu jembatan dialog ya, ataupun jembatan analisa terhadap apa yang nanti kita telusuri sama-sama. Nah, kemudian pasti akan ada muncul pertanyaan, apakah fakta ini signifikan sekaligus urgent? Signifikan, apakah memang fakta ini signifikan terhadap konteks-konteks bagaimana nanti firman itu bisa dinilai sebagai firman atau sekedar frasa biasa atau sekedar kumpulan kalimat-kalimat yang tidak bermakna dan tidak memiliki dampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita harus cek nih, apakah fakta di mana ternyata firman Allah yang hidup ditemukan di Alkitab dan tidak bisa ditemukan dalam kitab tersebut, itu signifikan nggak? Itu urgent nggak? Atau signifikan sekaligus urgent? Nah, ada 3 argumen saya dari sekian banyak argumen ya saya sampaikan, saya coba menyederhanakan saja 3 ini, dan 3 argumen ini cukup ya. Menjadi signifikan dan urgent karena kitab yang tidak bisa disebut sebagai firman Allah yang hidup jelas hanya sekumpulan frasa belaka. Sekali lagi, kita tadi sudah cari, kita sudah googling. Ternyata kitab tersebut tidak bisa disebut sebagai firman Allah yang hidup. Jelas itu hanya sekumpulan frasa belaka ataupun kalimat-kalimat yang nampaknya indah, nampaknya luar biasa, tapi tidak bisa menghadirkan suatu luar biasa itu dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga kehidupan yang orang yang mempraktekkan itu menjadi luar biasa. Itulah definisi dari firman Allah yang hidup. Artinya firman Allah yang hidup adalah membuat kehidupan yang ada di dalam manusia itu terwujud dalam kehidupan rohani yang baik, sehingga bisa memberikan dampak. Atau dalam bahasa Alkitabnya terang, sebagai terang dunia, atau bisa dibilang sebagai garam dunia. Itulah yang maknanya kita bisa memberikan suatu kehidupan. Nah, kemudian argumentasi yang kedua, frasa-frasa tersebut tidak dapat memberikan kehidupan rohani karena berasal dari pemikiran manusia. Kenapa terminologi firman Allah yang hidup tidak bisa ada dalam kitab tersebut? Karena mungkin ini menjadi satu penyebabnya. Karena kitab tersebut mungkin tidak dapat memberikan kehidupan rohani atau tidak mengerti apa esensi kehidupan rohani. Karena berasal dari pemikiran manusia. Sebagaimana Tuhan punya pikiran dan manusia punya pikiran, itu jauh sekali. Tuhan selalu berpikir dari konteks rohani, karena Allah itu roh. Barang siapa yang menyembahnya harus dengan roh dan kebenaran. Sementara manusia memiliki sifat kedagingan, sifat keduniawian. Sehingga bisa jadi manusia itu hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang sifatnya manusiawi. Apa sih yang sifatnya manusiawi? Bagaimana saya bisa hidup besok? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak besok? Bagaimana bisa beli susu besok? Itu pemikiran manusiawi. Sementara apa sih yang namanya pemikiran rohani? Bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain. Kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita, bahkan kita tidak lagi memikirkan kehidupan kita karena kita punya Bapa yang luar biasa menyediakan, Jehovah Jireh, Bapa yang menyediakan segala sesuatu, bahkan sebelum kebutuhan kita muncul, Dia sudah menyediakan. Sehingga kehidupan kita terpusat bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa terhadap sesama. Sehingga sesama itu bisa melihat, oh ada Tuhan yang nyata dalam hidup orang ini. Sehingga dia bisa menyembah dan bisa tertarik untuk menyembah Tuhan yang kita sembah. Itulah fungsinya namanya kehidupan rohani. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata kalau
itu kitab tersebut dibuat berdasarkan pemikiran manusia, sebenarnya apa sih maksud dari itu? Yang dibuat hanya untuk melakukan pembenaran terhadap kemanusiawian dalam natur keberdosaannya. Jadi kitab tersebut itu hanya melakukan pembenaran, justifikasi terhadap kemanusiawian dalam natur keberdosaannya. Sehingga di kitab tersebut kalau Anda perhatikan, tidak ada statement, tidak ada pernyataan bahwa upah dosa itu adalah maut sebagaimana ada di Roma, di kitab Roma. Upah dosa itu adalah maut, itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa memahami bahwa kitab ini berasal dari manusia atau berasal dari Tuhan. Kalau kitab itu berasal dari Tuhan, Tuhan pasti lakukan pernyataan, memberikan satu statement, memberikan satu ketegasan, memberikan satu kejelasan. Apa yang menjadi konsekuensi dari dosa? Itu dari Tuhan kitabnya. Tapi sementara kalau kitab itu bukan dari Tuhan, pasti dia berusaha menyembunyikan, bahkan dia tidak mengerti apa yang menjadi konsekuensi dari dosa, apa yang menjadi upah dari dosa. Karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa dengan akal pikirannya itu menjangkau apa yang terjadi dalam konteks di pihak Allah ketika manusia berdosa, gitu. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena itu bicara tentang kekudusan dan kesucian Allah. Jadi bagaimana sebuah kitab itu salah satu bisa dinilai itu firman atau frasa, salah satunya apakah dalam kitab tersebut menyampaikan apa yang menjadi konsekuensi dari dosa atau upah dosa. Puji Tuhan, Alkitab ada, upah dosa adalah maut, keterpisahan dengan Allah, kematian rohani, kehidupan manusiawi, kehidupan daging. Sehingga kita memiliki satu dasar yang teguh, satu pernyataan yang sangat eksplisit, yang sangat terang benderang bahwa memang kitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan itu benar adanya dan menjadi signifikan dan urgent. Nah, sementara 3 argumen tadi itu menyangkut kitab yang lain. Yang pertama itu kumpulan frase belaka, kemudian yang lahir dari berasal pemikiran manusia untuk membenarkan kemanusiawian dalam natur keperdosaan, gitu. Kenapa? Anda boleh cari kitab itu bolak-balik segala macam, tidak ada pernyataan upah dosa adalah maut. Itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan demikian manusia bisa menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa? Seharusnya upah dosa itu maut. Artinya setiap manusia yang berdosa harusnya mati, tidak memiliki harapan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati buat kita, menggantikan kita, supaya kita ditebus, supaya kita dipulihkan. Nah, kalau misalnya firman bukan frasa adalah, Yesus Kristus adalah sang firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Nah, di sini mungkin saya agak lebih dalam masuk kepada bagaimana kita harus bisa mencerna ini sebagai sesuatu pernyataan yang sebenarnya logis secara ilahi ya. Yang pertama begini, kalau seandainya ada seseorang bapak yang menyatakan kepada anaknya, "Nak, kamu jangan merokok. Merokok itu selain mahal, bikin kantong kering, tapi sekaligus juga bisa jadi kanker, bikin kanker, bukan kanker kantong kering, tapi bikin kanker yang kedua adalah kanker paru-paru." Tapi di saat yang sama, sementara bapak itu menyatakan, "Nak, kamu nggak boleh merokok. Kalau kamu merokok, saya tampar kamu ya," gitu kan. Nah, ketahuan lah anak yang ngerokok sekali-sekali kan. Terus digampar lah sama bapaknya gitu kan. Oke, tapi di satu sisi anaknya pernah memergoki bapaknya ngerokok sembunyi-sembunyi. Nah, artinya bapaknya itu bisa berkata-kata, bisa bahkan menghukum dengan kata-katanya, tapi dia tidak konsekuen dengan dirinya sendiri. Artinya kata-kata itu yang dia sampaikan kepada orang lain itu tidak berlaku pada dirinya sendiri. Kata-kata yang dia tahu bahwa selain itu buat kantong kering, kemudian bisa berpotensi menyebabkan kanker paru-paru gitu. Seharusnya dia sadar bahwa ketika dia menyampaikan itu juga berlaku buat dirinya. Gitu. Sehingga ketika dia, walaupun dia menghukum anaknya itu dengan tamparan, tapi anaknya bisa respect kalau bapak itu tidak merokok. Bahkan anaknya melihat, oh bapaknya menolak rokok. Tapi sebaliknya, anak itu akan tidak menjadi respect ketika bapaknya dengan sembunyi-sembunyi merokok. Atau dengan alasan, loh bapak kan sudah kerja, bapak sudah tua, bapak, artinya bapak itu punya standar ganda.
Nah, disinilah pentingnya poin yang luar biasa yang secara pemikiran, secara logika, Yesus Kristus menjadi firman itu adalah bentuk totalitas Tuhan terhadap firman-Nya. Bagaimana mungkin Tuhan berfirman tapi dia sendiri tidak mampu melakukan firman-Nya? Itu pertanyaan yang luar biasa logis dan harus dijawab sama teman-teman yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika Allah kan Maha Kuasa, iya, Allah Maha Kuasa itu sekaligus Allah Maha Benar. Allah tidak bisa Maha Kuasa tanpa terkait dengan sifat-sifat yang lain. Allah Maha Benar, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kudus, Allah Maha Adil, itu semuanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus muncul bersama-sama, sekaligus. Nah, ketika Allah menyatakan Allah berfirman, tapi alangkah tragisnya kalau misalnya Allah berfirman ABC, tapi Allah sendiri tidak pernah terbukti mampu melakukan firman ABC itu dalam bentuk kemanusiaannya. Gitu. Makanya ini adalah alasan yang paling masuk akal, paling logis dan paling fundamental gitu. Di mana konsistensi Allah terwujud dalam inkarnasi Yesus Kristus sebagai manusia, dia Tuhan yang setara dengan Allah Bapa, yang setara dengan Allah Roh Kudus, tapi dia merendahkan dirinya untuk melakukan firman apa yang dia pernah sampaikan bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus. Artinya dalam bahasa sederhana, walk the talk. Bukan NATO, no action talk only. Yesus Kristus itu bukan Allah NATO, nggak ada aksi, cuman ngobrol, berfirman sebanyak mungkin gitu. Tapi tidak pernah terbukti bahwa Yesus mampu melakukan firman yang sudah sebanyak itu gitu. Nah, puji Tuhan di Alkitab kita tidak. Makanya itu firman yang hidup, bisa dibilang firman yang dihidupi oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga firman itu memiliki kehidupan. Kenapa? Karena dari pihak Tuhan, Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan dan juru selamat manusia, itu melakukan 100% apa yang dia firmankan sendiri. Apa yang difirmankan bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Sehingga tidak ada namanya bentuk kemunafikan dari pihak Tuhan. Kenapa? Semua firman, semua ekspresi firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Artinya Tuhan bukan Tuhan yang pelin-pelan ya, bukan sesembahan yang RT6 yang sebentar sayang Yahudi, kemudian buang Yahudi, kemudian beralih kepada bangsa yang lain, yang antah berantah. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan itu punya sifat yang konsisten. Karena Tuhan maha setia. Ketika Tuhan maha setia, tidak setia apapun manusia, Tuhan tetap setia. Artinya Tuhan harus setia juga dengan firman-Nya. Bagaimana kesetiaan Tuhan dalam firman-Nya itu bisa terwujud, terbuktikan? Yesus Kristus itu harus menjadi manusia. Firman itu harus menjadi manusia. Sehingga tidak akan ada lagi yang namanya penghakiman yang tidak adil. Karena Yesus Kristus akan menghakimi orang berdasarkan, loh, saya pernah menjadi manusia. Ketika saya jadi manusia, saya pernah mengalami kondisi yang kamu alami. Sehingga manusia nggak bisa punya alasan, nggak bisa punya argumentasi apapun terhadap pengadilannya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang dalam rupa Allah dan meninggalkan segala sesuatunya untuk menjadi manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, yang mengalami situasi-situasi yang kita alami mungkin sehari-hari, bahkan dia lebih parah lagi. Situasi pengkhianatan, situasi dalam situasi-situasi yang tidak baik gitu kan, dan harus 3 tahun itu nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, harus minjem keledai segala macam gitu kan, yang sampai mau bayar membayar pajak aja harus ke laut dulu tangkap ikan, terus dari ikan itu ada koin, kan sampai seperti itu loh. Nah, artinya tidak, ketika Yesus Kristus adalah Sang Firman itu sendiri, firman itu jelas bukan frasa, artinya Tuhan menjelma menjadi firman itu sendiri. Nah, untuk apa? Di mana dalam firman itu berdiam seluruh kepenuhan Allah, sifat ilahi. Coba kita baca di Kolose 2 ayat 9 ya. Kolose 2 ayat 9. Tunggu sebentar. Di Kolose 2 ayat 9 ini bicara tentang bagaimana kepenuhan Allah itu ada dalam Kolose 2 ayat 9.
Ini firman yang menjadi landasan untuk malam ini ya. Sebab di dalam Dia berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, dalam Kristus Yesus itu, seluruh kepenuhan Allah itu secara jasmani, secara tubuh lahiria itu berada gitu. Jadi ketika firman itu ada dalam adalah kepenuhan kealahan totalitas dari Allah, karena itulah firman itu bisa memberikan kehidupan. Bagaimana tidak? Sebab di dalam Kristus Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Artinya ketika Yesus Kristus itu adalah firman Allah, nggak cuma sekedar firman Allah, tapi firman Allah yang hidup, nggak cuma sekedar firman Allah yang hidup, firman Allah yang menghidupi kehidupan dalam bentuk manusia. Itu menyatakan bahwa firman itu adalah representasi dari kepenuhan Allah, bukan kesetengah-setengahan Allah atau keseperempatan Allah atau sedemikian dimensi Allah. Arti kata kepenuhan Allah di sini ini mengandung makna yang luar biasa. Nah, itulah bedanya Tuhan yang ada di Alkitab dengan Tuhan kepercayaan sebelah ya. Tuhan yang ada di Alkitab itu total memberikan semuanya untuk manusia. Dia nggak pelit, dia nggak berikan setengah-setengah, dia nggak cuma kasih agama, dia nggak cuma kasih satu nabi, satu kitab, udah selesai. Dia memberikan seluruh kepenuhan dirinya sendiri. Yaitu apa sih? Sifat ilahi. Sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan seluruh kepenuhan Allah dalam jasmaninya Yesus Kristus dalam tubuh manusianya itu? Artinya ada sifat ilahi. Nah, bagaimana hubungannya dengan tadi ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang memampukan manusia untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya secara total. Artinya Yesus Kristus bukan cuma sekedar menyelamatkan, tapi dia menjadi role model, menjadi suatu teladan. Bagaimana firman Allah itu sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia ketika sifat ilahi itu dipulihkan kembali dalam hidup manusia. Untuk apa? Supaya kehendak Allah dalam kehidupan kita bisa kita laksanakan hari per hari, detik ke detik, jam ke jam. Jadi ini ada runutannya loh. Pertama, Yesus Kristus menjadi firman itu untuk apa sih? Apakah untuk sekedar menyelamatkan? Tidak. Nah, inilah yang salah kaprah ya dari kita kepercayaan sebelah bahwa Yesus itu cuma sekedar menyelamatkan. Tidak. Keselamatan itu adalah fondasinya, tapi apakah itu tujuan? Bukan. Karena Yesus tidak pernah menyatakan bertobatlah kamu karena keselamatan sudah dekat. Tidak. Yesus berkata apa? Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi yang dipromosikan atau yang disampaikan Yesus itu selalu kerajaan Allah. Tapi sebagai pintu gerbangnya, Anda harus selamat dulu. Itu namanya Injil keselamatan. Setelah Anda memahami Injil keselamatan, Anda masuk ke namanya Injil kerajaan sorga. Tidak berhenti di keselamatan itu sendiri. Tidak berhenti kepada bagaimana pertanyaan saya selamat atau tidak gitu. Ketika kita menerima Yesus, bukan cuma keselamatan yang kita dapatkan di nanti akhir kehidupan kita, kerajaan sorga, kepenuhan sifat Allah, kepenuhan sifat ilahi itu kita terima langsung, ada potensinya, langsung berdiam di dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan untuk apa itu penting juga. Jadi pemberian Tuhan itu pasti kembali untuk memuliakan namanya. Artinya ketika kita memiliki sifat ilahi atau sifat ilahi kita dipulihkan, manusia dimampukan. Sekali lagi, manusia dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Inilah perbedaan antara firman dan bukan prasa. Firman itu harus memberikan satu inspirasi yang sifatnya ilahi untuk memampukan manusia melakukan kehendak Allah dalam hidupnya secara total. Sementara kalau frasa-frasa, itu cuma sekedar kumpulan yang nggak jelas maknanya dan tidak jelas juga tersirat apa yang menjadi kehendak Allah. Karena aspek kekudusan, kesucian itu tidak tercakup dalam kitab tersebut. Tapi puji Tuhan di dalam Alkitab yang bukan farsa yang adalah firman, ketika Yesus Kristus itu sang firman itu sendiri bermanifestasi menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, kemudian dia mengekspresikan seluruh kepenuhan Allah ketika dia menjadi manusia. Jadi sifat ilahi itu termanifestasi ketika Yesus Kristus hadir secara total, secara penuh. Hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia bisa mengekspresikan seluruh sifat ilahi. Tidak ada contoh yang lain yang sesempurna Yesus. Karena Allah itu sendiri harus mencontohkan, walk the talk, lakukan apa yang Anda bicarakan, bukan NATO.
Nah, untuk apa? Untuk memampukan manusia kembali melakukan kehendak Allah. Tanpa manusia paham tentang sifat ilahi, sifat Allah, bagaimana dia bisa melakukan kehendak Allah? Gak mungkin. Itu ada loncatan logika gitu kan. Oke, kamu harus melakukan kehendak Allah, tapi tidak dibekali oleh sifat ilahi. Kehendak Allah itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang menerima sifat ilahi Allah. Jadi ada kesetaraan frekuensi, ada sifat Allah untuk melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki sifat ilahi itu bisa melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin. Itu udah bertentangan secara logika. Karena apa? Allah itu sendiri ketika kita melakukan kehendaknya, sifat ilahi itu harus ada dulu dalam hidup kita. Sehingga kehendak Allah itu bisa terwujud. Kalau seandainya masih kita dipenuhi dengan sifat manusiawi, kita bisa berpura-pura kita melakukan kehendak Allah, padahal itu adalah motivasi kita yang tersembunyi. Ingat, di Alkitab menyatakan, hati itu lebih licik dari apapun juga. Sehingga kita harus terus menguji hati kita di hadapan Allah, apakah kita murni motivasinya dan terus diperbarui, karena artinya kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intens, hubungan yang intim dengan Yesus Kristus ataupun dengan Roh Kudus. Nah, ketika firman bukan perasa, kemudian apa lagi yang harus menjadi pembuktiannya? Ini sebagai suatu siklus ya. Siklus firman bukanlah frasa. Nah, Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa dalam manusianya, dalam bentuk wujud manusia. Perhatikan melakukan kehendak Bapa, Yesus Kristus dalam kemanusiaan. Nah, kemudian dengan demikian sifat ilahi dapat dipulihkan kembali kepada manusia. Loh, emang sebelum Yesus hadir sifat ilahi belum dipulihkan? Sudah, tapi tidak 100%. Nah, ketika Yesus hadir sebagai manusia, sifat ilahi itu dipulihkan 100%. Artinya apa? Manusia bisa secara bebas, secara total untuk melakukan kehendak Allah. Karena sebelumnya ketika Yesus Kristus belum ada pembuktian dari Tuhan yang mampu melakukan firman-Nya sendiri, sifat ilahi itu datang dan pergi. Seperti Roh Kudus itu datang dan pergi kepada dari orang-orang tertentu, dan itu hanya orang-orang tertentu. Nah, adalah kemerdekaan masif ketika Yesus Kristus menjadi manusia. Artinya dari pihak Tuhan sudah konsisten, konsekuen memenuhi janjinya bahwa dia akan menjadi manusia dan melakukan firman-Nya sendiri. Sehingga sifat ilahi itu dipulihkan 100%. Karena itu iblis tidak bisa mendakwa orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan secara konsisten menjadi pembela kita. Nah, sebaliknya di kitab sana boro-boro ada hal seperti itu kan. Terkadang mereka juga harus mampir dulu ke neraka kan. Nah, selanjutnya ketika sifat ilahi dipulihkan, manusia sudah dapat dipulihkan baru bisa melakukan kehendak Bapa. Jadi ada runutannya ya. Jadi nggak mungkin orang melakukan kehendak Allah tanpa sifat Allah itu dipulihkan dalam dirinya. Saya ikutin terminologi mereka ya, ataupun terminologi yang mungkin teman-teman tobat baru yang pernah percaya itu sebagai satu kebenaran. Jadi mungkin nggak kita melakukan kehendak Allah kalau sifat Allah dalam hidup kita nggak dipulihkan? Tidak mungkin. Nah, justru itulah firman fungsinya. Sehingga firman itu nggak cuma sekedar frasa. Firman itu harus menulis, menerangkan. Wah, kan firman itu ditulis oleh manusia ya. Segala sesuatu yang ada huruf segala macam memang ditulis oleh manusia. Hanya ada satu kejadian ketika di 10 perintah Tuhan itu jari Allah sendiri yang menulisnya. Selebih itu yang tulisan manusia. Sama di kitab sana juga manusia kok yang menulis gitu. Walaupun katanya didiktekan oleh yang katanya sosok malaikat ataupun ya antah berantah lah, karena sampai dengan saat ini juga tidak terdeteksi sebagai apa ya. Nah, kemudian artinya kita nggak masuk ke dalam satu jebakan, oh kan Alkitab ditulis oleh manusia. Emang iya, Allah menggunakan manusia untuk menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk ataupun dalam pemahaman yang bisa dipahami oleh manusia. Gitu. Nah, fakta yang kedua yang saya mau sampaikan, kitab yang itu tuh tidak menjelaskan sifat ilahi yang menjadi pemberian Tuhan kepada manusia. Nah, sementara di Alkitab, satu-satunya kitab yang menjelaskan dengan rinci mengenai sifat ilahi dari penciptaan sampai dengan pemulihan, itu hanya Alkitab. Artinya, di kitab Kejadian, ada penjelasan
mengenai sifat ilahi. Itu dari penciptaan sampai dengan pemulihan. Sementara di kitab tersebut, itu ke-skip. Padahal itu esensial. Kenapa esensial? Loh, kalau misalnya manusia tidak diciptakan dengan sifat ilahi, terus bagaimana dia bisa menyembah Tuhan yang sifatnya ilahi? Itu kan jembatannya luar biasa terputus gitu. Bagaimana kita bisa berkoneksi ataupun kita bisa berdoa atau kita bisa beribadah dengan sesuatu yang sifatnya sangat ilahi sementara kita sendiri nggak ilahi. Kita itu manusiawi. Itu logikanya nggak mungkin. Itu loncatan logika yang nggak masuk akal. Gitu. Kenapa nggak masuk akal? Kitab yang tidak bisa menjelaskan sifat ilahi yang ada pada manusia pada awal penciptaan tidak mengenali sifat ilahi. Nah, sifat ilahi ini hanya dikenali sebagai 99 Asmaul Husna ya. Artinya Allah mereka diakui sebagai pemilik dari 99 sifat. Sementara Zoroaster memiliki 101 sifat. Zoroaster masih lebih 2 sifat ya. Tapi sebenarnya sifat-sifat itu kan cuma sekedar klaim. Saya bisa buat semacam suatu kitab baru, misalnya saya mengangkat misalnya Doraemon sebagai sesembahan, kemudian saya bilang Doraemon ini punya 300 sifat gitu. Tapi ternyata Doraemon itu nggak pernah menjadikan 300 sifat itu sebagai satu sifat yang nyata, baik itu secara historis ataupun secara teologis. Dan saya bisa buat agama baru dan segala macam ya bisa aja karena ya itu kebebasan berpendapat. Tapi sekali lagi, kalau ternyata dalam kepercayaan tersebut ataupun dalam kitab tersebut tidak mengenali term sifat ilahi, itu adalah satu blunder. Kenapa? Dari kemanusiaan kita sendiri ataupun di luar material normal ya, yang sifatnya roh. Nah, kemudian ketika term sifat ilahi itu tidak dikenali, maka nah ini juga yang menjadi permasalahan. Bagaimana definisi pertobatan itu bisa menjadi hakiki? Bertobat dari apa? Oh, bertobat dari sifat saya yang manusiawi. Kepada sifat apa? Kepada sifat yang tidak terlalu manusiawi lagi. Ya sama aja bohong. Karena pertobatan atau lahir baru itu harus memahami sifat ilahi, sifat manusiawi digantikan dengan sifat ilahi. Sifat manusiawi digantikan oleh sifat Allah itu sendiri. Sehingga ketika sifat Allah itu berdiam dalam kemanusiaan manusia yang bertobat, dia memiliki kuasa, dia memiliki suatu kemerdekaan terhadap belenggu dosa, terhadap konsekuensi dari keberdosaan itu sendiri. Dan dia tidak lagi terikat terhadap dosa, tidak lagi terikat dalam kehidupan manusiawi. Kenapa? Karena ada satu kehidupan yang baru, yang lebih berkuasa, yang akhirnya itu menjadi penguasa dalam kehidupan orang yang bertobat tersebut. Artinya, yang ketiga, pertobatan sejati adalah berbalik 180 derajat dari sifat kemanusiawian kepada sifat ilahi. Nah, kalau misalnya ada definisi bertobat yang beda dari ini, saya bingung. Masa pertobatan itu dari sifat manusiawi kepada sifat yang tidak terlalu manusiawi? Itu tetap aja sifat manusiawi. Oh, dulunya saya seorang pemabok, sekarang saya tidak mabok. Lu memang tidak mabok itu sifat manusiawi gitu. Nggak ada manusia lahir terus tiba-tiba minta alkohol untuk supaya dia pemabok, itu nggak ada. Sifat natur manusia itu memang ya nggak mabok gitu. Terus sifat ilahi perbedaannya apa? Oke, kalau misalnya dari pemabok bukan kemudian berhenti jadi kebiasaan mabok, itu bukan langsung sifat ilahi. Tapi kalau misalnya dia tergantung dengan alkohol, kemudian dia sudah terikat dengan misalnya narkoba ya, terus kemudian dia nggak bisa lepas, kemudian dia bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, kemudian dia tiba-tiba nggak cuma sekedar lepas, tapi hidup bersih, kemudian dia bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi inspirasi buat orang lain, dia mengalami suatu perubahan hidup total, yang sebelumnya suka nyolong, yang malas segala macam, tiba-tiba dari jam 7 pagi sampai jam 7 kembali sampai jam 12 malam dia terus kerja, dia kerja serabutan, mau 3 kerjaan pun dia ambil. Itu karena ada sifat ilahi yang mulai menguasai dirinya. Itulah namanya pertobatan. Dari sifat manusiawi ke sifat ilahi. Kalau ada bilang pertobatan itu, oh pertobatan itu nggak perlu ke sifat ilahi, ya itu ngaco. Karena bertobat terhadap apa gitu. Ya semua orang juga bisa berbuat baik, bahkan ateis ataupun agnostik itu bisa kok nggak mabok.
bisa nggak ngerampok, bisa nggak ngebunuh. Terus apa yang menjadi perbedaan signifikan? Kalau perbuatan manusia normal itu menjadi suatu ukuran itu sebagai suatu pertobatan gitu. Jadi tidak selalu pertobatan itu harus diartikan bahwa, oh saya seorang pemabuk terus saya bertobat menjadi orang tidak pemabuk. Tidak, pertobatan itu lebih dari itu. Pertobatan dalam arti alkitabiahnya itu ataupun yang paling hakiki adalah berbalik 180 derajat dari sifat kemanusiawian kepada sifat ilahi. Artinya dari sederhananya dari dia adalah Tuhan untuk dirinya sendiri menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dan raja dalam dirinya. Itulah namanya pertobatan, menyerahkan kendali kepada Tuhan. Bukan tetap memegang kendali dengan kemanusiawian, dengan ego, ataupun dengan manipulasi. Itulah yang membuktikan bahwa memang firman itu harus adalah firman Allah yang hidup. Nah, kenapa sifat ilahi penting? Dalam kitab Kejadian, ilahi adanya karena diciptakan dari hembusan nafas Allah dan serupa serta segambar dengan Allah. Inilah yang menjadikan Alkitab itu benar-benar firman, bukan cuma sekedar frase. Karena dia nggak cuma berhenti bahwa Allah mengembuskan nafasnya kepada manusia itu sendiri, tapi Allah mendesain, menciptakan manusia sebagai mahakaryanya, serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Inilah satu kedahsyatan yang dinyatakan dalam seluruh bentuk kehidupan manusia, baik sejak awal ke Adam dan segala macam yang tercatat oleh sejarah. Ada pernyataan yang luar biasa seperti ini. Tidak ada konsep di kitab manapun, tidak ada konsep di kepercayaan manapun yang menyatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada. Artinya manusia itu diciptakan luar biasa. Tuhan tidak sekedar ya udah aja manusia asal-asalan lah, nggak perlu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, inilah bedanya Alkitab dengan kitab RT6. Alkitab itu menjelaskan, inilah esensi dari firman. Esensi yang terbesar dari firman apa? Manusia dijelaskan bagaimana dia diciptakan, dengan apa dia diciptakan, dengan maksud apa dia diciptakan. Dalam Alkitab, di kitab Kejadian, penciptaan manusia itu nggak cuma sekedar ala kadarnya seperti kitab RT Sono gitu. Kenapa? Kitab RT Sono itu cuma sampai menghembuskan nafas, roh gitu kan, ada kehidupan. Tidak. Satu paket yang terhilang justru yang esensial di kitab sana. Puji Tuhan, yang hilang itu kalau enggak susah juga membedakan ya. Tapi saya yakin bahwa kegelapan itu tidak bisa mengcopy paste terang ya. Dia hanya bisa menipu, menggelapkan. Nah, esensi serupa dan serta segambar dengan Allah, itulah yang menjadi satu pembeda yang luar biasa Alkitab dan kebenaran orang percaya dengan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab RT6 sana. Nah, artinya manusia diciptakan dengan tubuh, roh, dan jiwa, itu semuanya dalam satu kesatuan utuh total. Tubuh, jiwa, roh tidak pernah berkonfrontasi satu sama lain. Tidak pernah konflik satu sama lain. Tubuh Adam tidak pernah konflik dengan rohnya. Ataupun jiwa Adam tidak pernah konflik dengan rohnya. Artinya manusia diciptakan secara luar biasa utuh. Wholesome kalau bahasa Inggrisnya. Secara lengkap, secara sempurna. Kemudian tiba-tiba datanglah dosa. Dosa datang itu kenapa? Karena manusia menerima frekuensi lain. Manusia menerima alternatif lain. Manusia menerima perkataan lain. Sebelumnya manusia hanya bisa mendengar perkataan Tuhan di Taman Eden. Hubungan yang sangat luar biasa harmonis dan intens terjadi ketika Adam dan Hawa itu selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu bercanda. Pokoknya bisa dibayangkan hubungan yang sangat harmonis lah. Gitu. Dan ketika yang luar biasa ketika Adam dan Hawa pun memberontak, Tuhan tuh masih dengan setia mendatangi loh. Tuhan masih bisa berusaha untuk menjadi Bapa yang baik, yang untuk melakukan pendekatan. Tapi pada titik itu pun Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Artinya yang sebelumnya tubuh, roh, dan jiwa ini satu paket, ketika dosa datang, tiba-tiba terjadi konflik pertama kali dalam diri manusia. Jiwa dan rohnya lagi tidak
jiwa dan roh manusia itu akhirnya bertentangan. Manusia dikuasai oleh jiwanya. Jiwa itu apa sih? Oleh egonya, oleh kebenaran dirinya, oleh apa mau dirinya, oleh yang penting dirinya dan orang lain nggak peduli mau dia nyungsep apa segala macam, I don't care. Itulah yang namanya jiwa. Nah, ketika dosa masuk, dosa dilakukan oleh manusia, konsekuensinya apa? Manusia mengalami kematian rohani. Roh Allah yang sebelumnya itu adalah keserupaan dan kesegambaran dengan Allah, itu dengan hadirnya pemberontakan manusia kepada Tuhan, otomatis roh yang diberikan Tuhan itu lambat tapi pasti itu meredup, jadi padam. Manusia harus berusaha kembali. Sebelumnya otomatis tuh hubungan Tuhan dengan manusia itu otomatis lancar gitu. Nah, manusia harus berusaha untuk bertobat. Bertobat itu bukan berarti dia menggantikan dirinya dengan menggantikan dosanya dengan perbuatan. Pertobatan bukan seperti itu. Pertobatan itu adalah bagaimana dia mengembalikan dirinya kepada rencana Tuhan yang seutuhnya dalam dirinya. Nah, jadi manusia harus bertobat dengan penebusan Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia berdosa bukan, sekali lagi saya sering bilangnya seperti ini, manusia tidak pernah berdosa terhadap agama. Manusia tidak pernah berdosa terhadap agama, karena agama itu sesuatu, something, is thing gitu. It's not personal. Agama itu bukan sosok pribadi. Nah, permasalahan kita kan adalah bagaimana manusia itu punya masalah dengan pribadi Allah itu sendiri. Artinya, harus dari pribadi Allah yang menebus hidup manusia dari konsekuensi dosa. Kenapa? Karena ada iblis juga di situ. Artinya pengampunan yang diberikan oleh pihak Tuhan tidak cuma sekedar pengampunan yang begitu saja, tapi harus ditebus. Karena manusia memilih iblis menjadi tuannya yang baru. Ketika Adam dan Hawa mendengarkan kata-kata iblis, saat itu juga manusia dan Adam dan Hawa memiliki tuan yang baru yang namanya iblis. Sehingga tidak mau dari pihak Tuhan harus ada yang menebus. Artinya menjadi manusia, menggantikan manusia itu sendiri dan memberikan hidupnya, karena itu tadi upah dosa adalah maut. Sehingga roh yang sebelumnya mati, ketika manusia mengalami kematian rohani, itu bisa dipulihkan lagi, bisa dibangkitkan lagi rohnya. Sehingga manusia bisa kembali lagi berfungsi kepada yang pertama, tubuh, roh, dan jiwanya itu tidak memiliki konflik apapun. Itulah keutuhan, itulah rencana Tuhan yang luar biasa yang tercatat di kitab Kejadian. Karena itu sifat ilahi itu penting. Karena tanpa sifat ilahi ya segala sesuatu seremonial, ritual apapun juga, tanpa ada yang namanya sifat ilahi, ya robot pun bisa melakukannya. Robot bisa misalnya sujud berapa kali, ya bisa. Robot Android segala macam itu bisa. Bahkan lebih presisi dibanding manusia melakukan itu sendiri. Tapi apa sih yang esensial dari kehidupan manusia itu? Yaitu rohnya, bukan jiwanya. Jiwanya justru itu adalah sesuatu yang menghalangi maksud dan rencana Tuhan untuk sepenuhnya terwujudkan dalam kehidupannya. Gitu. Nah, artinya setelah manusia mengalami suatu kematian rohani, firman itu juga harus memberikan solusi terhadap kematian rohani. Tidak bisa tidak yang namanya firman itu, kalau dia nggak punya solusi terhadap kematian rohani, jelas itu cuma frasa-frasa kosong yang hampa, yang bahkan tidak layak dipercaya sebagai suatu kebenaran. Kenapa? Kalau solusi kematian rohani itu tidak ada, bagaimana manusia bisa punya harapan? Nah, puji Tuhan, ya Alkitab ada. Apa sih solusi untuk kematian rohani itu? Kebangkitan dan keinsafan atas realitas kehidupan rohani. Di Matius 24 ayat 41. Kita buka firman-Nya ya. Matius 24 ayat 1. Tunggu sebentar. Oh, Matius 24 ayat 41 ya.
Oke, apa yang disampaikan di sini ayat 41? Oke, mungkin mungkin saya salah alat, nanti cuman saya ralat lagi. Artinya gini, saya pernah dapat ayat bahwa realitas kehidupan rohani itu adalah bagaimana manusia bisa memahami kehidupan dia nggak cuma sifatnya jasmani, ada kehidupan rohani. Artinya harus ada perbedaan yang sangat tegas antara kehidupan manusiawi dengan kehidupan rohani. Itulah yang namanya solusi terhadap kematian rohani, ada kebangkitan dan keinsapan. Nah, setelah rohnya bangkit dan insaf, harus ada frase ataupun tahap kedua, ada ketekunan dalam ketaatan untuk senantiasa memperhatikan kehidupan rohani. Di 2 Korintus 4 ayat 16 ayat 8 sampai dengan 18, mudah-mudahan ayatnya tepat ya. 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Oke, ini ayatnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia jasmani kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami atau manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi saya garis bawahi ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot atau duniawi kami semakin merosot, namun manusia batiniah atau manusia ilahi kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan cara apa? Dengan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Inilah kuncinya kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu tidak melihat fakta itu sebagai sesuatu kebenaran mutlak. Karena ada namanya fakta rohani, fakta ilahi yang belum muncul, tapi itu sudah ada di alam roh, itu sebagai suatu kebenaran yang harus dipercayai, sehingga itu muncul dan mengalahkan fakta duniawi itu sendiri, fakta yang muncul sebagai fakta yang menekan kita gitu. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itulah yang namanya manusia rohani, ada kekekalan, walaupun itu tidak bersifat nampak atau bersifat wujud, masih bersifat intangible, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ataupun tidak bisa dirasakan, tapi itu suatu realitas bahwa ketekunan dalam ketaatan untuk senantiasa memperhatikan kehidupan rohani itu adalah sesuatu proses, sehingga kita terus bisa memelihara kehidupan kita dalam bentuk yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya argumen saya yang ketiga adalah bagaimana kita bisa fokus untuk memberikan buah-buah dari kehidupan rohani. Jadi, ketika kita insaf dan dibangkitkan, dan kemudian kita memiliki satu kehidupan rohani, satu benih kehidupan rohani, kemudian kita tekun dalam ketaatan untuk memperhatikan kehidupan rohani kita, kita nggak cuma sekedar fokus dari apa yang menimpa kita pada saat ini, ataupun fakta-fakta kesulitan yang mengelilingi kita, tapi kita fokus kepada janji firman, kepada firman Allah yang hidup itu sendiri, sehingga kita bisa keluar dari situasi yang menghimpit kita, ataupun dari tekanan-tekanan kita, dan kita bisa memberikan buah dari kehidupan rohani. Di Filipi 1 ayat 22. Di Filipi 1 ayat 22, kita lihat Filipi 1 ayat 22, yang disampaikan firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mungkin di ayat 21-nya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, ini luar biasa hidup orang percaya ya. Mau dia hidup buat Kristus, kalaupun dia waktunya sudah habis, itu adalah keuntungan karena dia bisa beristirahat di tempat yang damai gitu. Dia bisa beristirahat
sambil menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, tapi di sini yang menjadi poinnya adalah ketika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kehidupan rohani pastilah dikerjakan untuk menghasilkan buah rohani. Nah, sehingga fokus kita adalah bagaimana untuk menghasilkan buah-buah dari kehidupan rohani. Bisa juga kita diwakili oleh kehidupan atau buah-buah roh di Galatia ya. Nah, terus fakta yang terakhir. Kitab yang ono tidak memberikan perbedaan yang jelas antara kehidupan yang bersifat rohani dengan kehidupan yang bersifat duniawi. Kemudian, Alkitab satu-satunya kitab yang memberikan perbedaan yang sangat jelas mengenai kehidupan rohani dan kehidupan manusiawi. Kenapa seperti itu? Kenapa dia menjadi signifikan dan urgent? Bahkan di kitab tersebut, dengan terang benderang menyatakan, mereka hanya diberikan sedikit pengetahuan tentang roh. Bahkan itu kepada baginda besar nabinya ya, nabi besar mereka. Apalagi cuma jemaat biasa, mana ada, atau cuma umat biasa gitu kan. Baginda nabinya hanya diberikan sedikit pengetahuan tentang roh. Bagaimana seorang bisa memiliki kehidupan rohani, tapi dia nggak tahu sama sekali tentang roh. Itu kan ironis ya. Nah, kemudian yang kedua, artinya dalam kitab tersebut memang tidak ada sama sekali mengenai kehidupan rohani. Mereka mengakui sendiri gitu, kitab itu mengekspos dirinya sendiri, menyatakan blunder yang sangat parah, menyatakan bahwa kami tidak diberikan pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Itu urusan yang Maha Kuasa lah. Kan jadi ironis gitu. Sebuah kitab yang harusnya firman adalah menjelaskan sejelas-jelasnya apa itu perkara rohani. Apa itu kehidupan rohani. Itulah firman. Tapi kalau belum apa-apa udah lakukan statement bahwa saya hanya diberikan sedikit pengetahuan tentang roh, itu pun nabi besarnya. Terus bagaimana Anda bisa mengklaim itu sebagai firman? Karena tidak ada kehidupan rohani dalam kitab tersebut gitu. Dan dengan tidak adanya soal kehidupan rohani, maka jelas kitab tersebut hanya sebuah frasa dan bukan firman Allah yang hidup. Sekali lagi, firman Allah yang hidup harus menyediakan informasi, inspirasi, bahkan impartasi kehidupan Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus Kristus hidup sebagai manusia, dia menarik firman-nya itu sendiri, firman bersamanya dengan Allah Bapa dengan Roh Kudus, karena mereka ada kesatuan hakikat yang adalah Tuhan, untuk dilakukan sebagai dalam bentuk tubuh manusia gitu. Sehingga manusia memiliki kekuatan, memiliki harapan untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian kesimpulan pertama ya, sebuah kitab yang mengklaim sebagai firman sejatinya berisikan tentang 3 hal. Pertama, sifat ilahi yang diberikan Tuhan sebagai esensi dari penciptanya. Artinya begini, di dalam kitab tersebut harus tertulis, tersurat dengan sangat eksplisit, dengan sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sifat ilahi. Sekali lagi saya sampaikan dengan sangat berani menyatakan bahwa sebuah firman bisa diakui sebagai firman, bukan saya yang bilang ya, tapi ini kita bicara tentang logikanya aja gitu. Nanti kita bicara tentang logikanya. Sejatinya firman itu adalah menyatakan secara jelas bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat ilahi. Karena Allah itu bersifat ilahi. Yang bersifat ilahi itu menciptakan manusia yang bisa berhubungan dengan dia dengan sifat ilahi. Terus nanti kan ada pertanyaan lucu kan, loh, terus kemudian binatang dan tumbuhan harus diciptakan dengan sifat ilahi. Apa pentingnya? Gitu. Karena manusia hanya manusia yang bisa berelasi dengan Tuhan di samping malaikat, tapi namanya tumbuhan, yang namanya hewan ataupun binatang itu tidak bisa berelasi dengan Tuhan sebagaimana manusia bisa berelasi dengan Tuhan. Karena itu ketika manusia bisa berelasi dengan Tuhan, logika sederhananya adalah manusia harus diciptakan dengan sifat ilahi. Sehingga ada koneksivitas, ada keterhubungan, ada nyambung loh gitu loh. Tuhan yang sifat ilahi bisa berelasi, artinya kita yang punya sifat ilahi bisa berdoa kepada Tuhan yang punya sifat ilahi.
Kalau misalnya manusia cuma punya sifat manusiawi, coba menjangkau Tuhan yang punya sifat ilahi, itu jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Lu bagaimana mungkin sesuatu yang bersifat ilahi didekati dengan sifat manusiawi? Nggak akan nyampe, makanya itu lahirlah agama. Kenapa? Karena sifat ilahi itu adalah satu dasar bagaimana Tuhan memberikan sifat ilahi itu, kemudian dia menyatakan dirinya dalam sifat ilahi itu dan melakukan firman-Nya dalam sifat ilahinya. Jadi yang pertama sekali lagi, sifat ilahi yang diberikan Tuhan sebagai esensi dari penciptaannya itu harus tersurat dan sangat eksplisit dalam kitab tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan harapan kepada manusia dalam keberdosaannya. Loh kan manusia berdosa nih. Manusia lemah, manusia segala macam lah yang sifatnya minus-minus gitu kan. Tapi kalau misalnya manusia dibiarkan jadi kondisi tersebut, loh terus apa fungsinya Tuhan? Apa fungsinya firman? Loh, seharusnya fungsinya firman adalah bagaimana firman itu bisa memulihkan kehidupan rohani lewat perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, tidak bisa tidak, kita semua harus mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Karena dengan demikianlah kita bisa memahami apa makna dari kehidupan rohani. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita memahami, kita bisa dipulihkan, kita bisa memberikan diri untuk dipulihkan. Jadi ketika manusia diciptakan dengan sifat ilahi, kemudian jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan ataupun kehilangan kehidupan ilahi, kemudian Yesus Kristus harus menebus manusia dari pihak iblis, karena waktu itu secara sukarela Adam dan Hawa mengikuti perintah iblis. Nah, kemudian ketika Yesus sudah menebus manusia dengan kematiannya di kayu salib, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga, itu untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan buah dari kehidupan rohani. Sebagaimana hal tersebut sudah menjadi tujuan penciptaan Tuhan Allah. Jadi dikembalikan kepada fitrah awalnya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan itu dengan sifat ilahi. Kemudian dosa masuk, sifat ilahi jadi rusak. Pada sebagian orang itu sifat ilahi itu bisa muncul kembali karena kecenderungan hatinya untuk memuji Tuhan. Tapi kepada mayoritas, kebanyakan orang, itu merupakan suatu barang langka gitu. Bahkan mereka tidak bisa mengenali itu. Nah, ketika Nikodemus, sekali lagi saya bicara tentang Nikodemus, ketika Nikodemus berbicara kepada Tuhan Yesus, dia bicara tentang lahir baru, Nikodemus bingung apakah saya harus masuk ke perut ibu saya sedangkan saya setua ini gitu. Itu kan jadi pemahaman manusiawinya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa lagi memahami esensi kerohanian gitu. Nah, itulah yang menjadi parameter. 3 parameter ini, sifat ilahi itu harus ada sebagai kodrat penciptaan, kemudian harus ada namanya pemulihan kehidupan rohani akibat manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, dan Yesus Kristus sendiri menebus manusia itu dari maut, dan untuk agar manusia kembali berfungsi sebagaimana tujuannya gitu, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan-perbuatan ilahi di muka bumi ini. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Nggak cuma jadi penguasa tanpa sifat ilahi gitu. Apa bedanya kita dengan binatang kalau kita tidak memiliki sifat ilahi? Nah, kemudian pesan saya kepada teman-teman yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat, selamat dan bertekun dalam ketaatan kepada firman serta Roh Kudus agar potensi ilahi yang ada dalam diri saudara senantiasa termunculkan dalam kehidupan rohani saudara. Sebagai orang percaya baru, Anda memiliki Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda, namun Roh Kudus itu tidak akan merebut secara tidak akan memaksa Anda untuk mengikuti Roh Kudus, tapi kita sendiri sebagai manusia yang harus menyerahkan diri, taat, tunduk, mendengar suara Tuhan, mencari suara Roh Kudus, apa yang Roh Kudus ingin lakukan dalam hidup kita. Kita terus senantiasa masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam waktu saat teduh untuk merenungkan firman-Nya, untuk kemudian mencari suara Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita, itu kita harus terus fokusnya kepada situ.
Dan keputusan Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah tepat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, berdasarkan firman Allah yang hidup, yang jauh melampaui kumpulan-kumpulan frasa yang tidak dapat memberikan kehidupan. Nah, sekarang Anda sudah memiliki firman, Anda sudah memiliki sebuah kitab yang isinya adalah firman, yang isinya adalah firman Allah yang hidup, yang isinya adalah memberikan kehidupan rohani Anda sendiri, yang isinya adalah membimbing Anda kepada kehidupan kerohanian. Untuk apa? Supaya Anda masuk dalam satu kehidupan yang berkemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga Anda terus memberikan kontribusi kepada kerajaan surga. Dan dengan demikian kehidupan rohani Anda itu bisa semakin lama semakin menjadi dewasa, bahkan menjadi berkat, bahkan menjadi suatu inspirasi buat, bahkan mungkin inspirasi buat saya yang sudah lama menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mungkin sebagai saudara seiman Anda bisa memberikan kesaksian hidup yang luar biasa lewat dari apa yang sudah Anda alami dalam kehidupan. Karena saya yakin tantangannya nggak gampang ya. Sebelumnya Anda, apalagi di negara ini ya, mungkin ada tekanan dari pergaulan, tekanan dari keluarga, bahkan Anda bersedia untuk tidak diakui oleh keluarga Anda, dicemooh, diancam, dan diintimidasi. Sebagai penutup, saya mau bacakan Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksudkan Yesus supaya kita mempunyai hidup? Sebagai orang percaya kita harus mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus berkata kita harus dia datang untuk supaya kita memiliki kehidupan, itu bicara tentang kehidupan kerohanian, kehidupan rohani, kehidupan roh. Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia adalah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, Yesus Kristus sangat tegas menyatakan kedatangannya ke dunia ini, kedatangannya ke dalam hidup Anda dan hidup saya, supaya Anda dan saya bisa punya akses terhadap kehidupan rohani. Sumber kehidupan rohani adalah Yesus Kristus, adalah firman, adalah Roh Kudus, adalah Allah Bapa. Ketika mereka berdiam di dalam kehidupan kita, ketika firman itu berdiam di dalam kehidupan kita, ketika kita setia dengan taat, dengan tekun, melakukan segala perintah dan firman-Nya, dengan demikian kita memiliki suatu kehidupan. Tidak bisa juga diartikan ketika kita mempunyai kehidupan itu kehidupan yang terberkati secara materi. Itu mungkin bisa menjadi suatu bonus, tapi bukan itu menjadi fokus. Dan ketika kita memiliki kehidupan kerohanian, kita sebenarnya memiliki semua kelimpahan. Karena bagaimanapun juga uang, kekayaan, jabatan, ketenaran, itu bisa runtuh dalam sekejap. Runtuh dalam sekedetik bahkan. Ketika kita salah mengambil keputusan, itu fatal. Akhirnya kita terkena dampaknya. Tapi ketika kita memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Kristus Yesus, itulah arti daripada kehidupan itu sendiri. Dan hanya Alkitab adalah firman yang memang menerangkan apa sih artinya kehidupan itu, apa sih artinya kelimpahan itu, dan hanya di Alkitab tersebut yang bukan cuma sekedar frasa-frasa kosong yang tanpa makna, yang bahkan tanpa kehidupan, yang tanpa kekuasaan, yang tanpa kelimpahan, yang sebagaimana Anda baca di screen, itu bukan firman, itu cuma sekedar frasa-frasa. Sedangkan Alkitab itu adalah firman. Karena Yesus sendiri memproklamasikan bahwa kedatangannya ke hidup saudara, ke hidup saya, supaya sekali lagi kita memiliki hidup kerohanian yang baik. Ketika kita memiliki suatu kehidupan kerohanian yang baik, masalah apapun, situasi apapun, tantangan seperti apapun, kita selalu harus ada di atas tantangan tersebut. Kehidupan rohani yang sudah terbentuk dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, melalui pembacaan kita dan perenungan kita terhadap Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup, itulah yang akan membentuk kita selalu ada di atas masalah. Dan itu menjadi suatu kesaksian nantinya buat orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan. Kenapa orang ini selalu ada di atas masalah? Kenapa orang ini tetap tenang, tetap damai sejahtera ketika masalahnya sama seperti saya gitu. Ketika Anda mungkin mengalami PHK, reaksi Anda pasti berbeda dengan orang kebanyakan. Anda tetap punya pengharapan, Anda tetap punya janji firman Tuhan,
Anda tetap punya ketenangan, Anda tetap punya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang melimpah. Itulah yang artinya kehidupan ini. Semua bisa datang dan pergi gitu. Tapi ketika kita memiliki Kristus, itulah hidup. Ketika kita memiliki firman, itulah hidup. Dan ketika kita memiliki firman Allah yang hidup, dan hidup Allah itu mau diwujudkan dalam kehidupan kita, wow, luar biasa. Itu harta yang luar biasa. Kita diberikan privilege, suatu kesempatan, suatu kehormatan untuk supaya Allah itu sendiri berdiam di dalam kehidupan kita, dalam firman-firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi kehidupan itu yang menjadi saksi. Artinya, kehidupan kita bisa menjadi inspirasi buat kehidupan orang lain. Kehidupan kita bisa membangkitkan semangat-semangat yang patah di sekitar kita. Kehidupan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sudah kehilangan harapan, sudah kehilangan ataupun memiliki luka batin, memiliki permasalahan-permasalahan konflik batin, yang merasa tidak diterima, yang masalah tertolak, yang masalah terkucilkan, yang mungkin berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak ada lagi hidup gitu. Kita yang harus muncul sebagai bagian dari kehidupan supaya mereka bisa punya harapan, supaya orang-orang sekitar kita bisa melihat Yesus Kristus, supaya orang di sekitar kita bisa melihat ternyata firman yang kita baca, firman yang kita percaya sebagai firman itu benar, adalah kehidupan, adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih buat malam ini, buat waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan segala kemuliaan itu kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya serahkan kembali kepada Bro Benedict, silakan. Oke, terima kasih Pak Pemikir Ulung, luar biasa banget pemaparannya. Sangat terberkati sekali sih. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, jadi buat teman-teman yang ada di chat, yang ada di YouTube juga, yang ada di Zoom, hari ini kita itu mengudara bersama dengan 16 channel ya kurang lebih ya. Channelnya apa aja? Yang pertama ini ada WAFM Apologetic. Jadi kita hari ini mengudara bersama dengan WFM Apologetic. Nah, tolong teman-teman untuk di-subscribe, dibantu, di-support pelayanan kita untuk bisa ya biar banyak lah, semakin banyak subscriber, semakin tersebar video ini, biar banyak orang melihat kebenaran firman Tuhan. Berikutnya ada channel Anachronism. Ini juga salah satu channel yang suka relay channel kita. Suka live-in juga. Lalu ada channel Al Hayat Indonesia. Ayo, mana ini fans-fansnya Bu Sofi, tolong di-subscribe biar cepet-cepet 100.000. Berikutnya ada Malikil Amalak. Ya, ini biang ini. Berikutnya ada channel Sang Penggugat. Juga ada channel King of the Jew Network. Ya, mohon di-subscribe ya, King of the Jew Network. Lalu ada juga channelnya Pak Bram Manaha. Nah, Pak Bram Manaha ini adalah salah satu pendeta yang ada di WAFM. Boleh di-subscribe channelnya, dibantu pelayanannya. Lalu ada juga channel Liglo Apologetic. Nah, Liglo Apologetic. Lalu juga ada channel Pendalaman Alkitab. Ini channel salah satu ini juga di WAFM. Lalu ada channelnya Codex FH. Nah, itu yang punyanya ini penjaga gerbang kita gitu. Lalu ada Tentara Kristus Channel. Lalu ada Ferdinand Wardana, itu juga di-subscribe. Lalu ada channel Benedictus Ictus, channel saya. Channel yang Tuhan izinkan untuk saya kelola. Lalu ada channelnya Pak Why Not Petra. Lalu juga ada hari ini mengikut kita channelnya Pak Warane. Nah, shalom. Nah, jadi teman-teman untuk channel-channel tadi disebutin, tolong tuh di-subscribe, di-like videonya, di-share, biar channelnya berkembang, biar semakin semangat kita para apologet, biar semangat juga kita mengabarkan Injil ke mana-mana lewat media sosial ini. Oke. Nah, oke, jadi mohon di-subscribe ya teman-teman.
Nah, setelah acara iklan yang panjang ini, ada baiknya kalau sebelum kita tanya jawab, kita mau berdoa dulu ya. Pak Pemikir Ulung, boleh tutup dalam doa dulu? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus ya Tuhan, terima kasih buat persekutuan kami ya Bapa untuk membahas mengenai firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan ya Tuhan, firman Allah yang hidup, firman Allah yang Allah itu sendiri hidup di dalam firman ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan Yesus telah menghidupi kehidupan-Mu dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan dengan demikian kami memiliki harapan ya Tuhan. Kami memiliki kepastian dan kebenaran ya Tuhan, bahwa ketika kami mengikuti firman-Mu ya Tuhan, kami memiliki kehidupan. Kami memiliki kehidupan rohani yang sehat ya Tuhan. Kami memiliki pertumbuhan kehidupan rohani yang sehat ya Tuhan. Sehingga apapun yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, apapun yang Kau rancang ya Tuhan, kerancangan sukacita, damai sejahtera, dan rancangan yang cemerlang ya Tuhan, itu boleh terwujudkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu boleh memberkati banyak orang. Sehingga orang-orang itu datang kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Biarlah pada saat nanti sesi tanya jawab ya Tuhan, Kau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Biar banyak pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi ya Tuhan, yang lebih hakiki lagi Tuhan, yang lebih menyentuh kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, itu boleh Engkau nyatakan, Kau hadirkan dalam sesi selanjutnya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Ini sebelum kita lanjut tanya jawab, Bapak Pemikir Ulung, kita persilakan untuk istirahat dulu, Pak. Ambil minum dulu.